Jadi Wi, kan kita udah banyak nih pertanyaan paling terakhir kan. Gimana kalau misalnya ketika di masa depan nih cucu-cucu kita, cicit kita itu lebih banyak menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia itu sendiri? Yang pasti yang makin hilang kalau bahasa Indonesia makin punah. Bisa-bisa nih ya, nama negara kita Indonesia, tapi orang-orang yang pakai bahasa Indonesia. Kalau misalnya lah Wi, di ke depan di Generasi generasi ulang. tiga. Ayo, berkayak Mbak Yusuf. Tenang dia lamnya. Mari kita keluar dari kemana ini. Anjing asal dulu. Dah. Gimana kalau misalnya cucu kita atau bahkan cucu-cucu kita nanti lebih banyak menggunakan bahasa asing dibandingkan bahasa Indonesia sendiri? Gimana pendapat kalian? Coba dijelaskan. Hai. Tiga. Betul. Jadilah Wei, kita kan dapat kan dari kita bahas ya kan, dari kelemahannya, kelebihannya, kenapa dan bla 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 segala macam. Pertanyaan aku yang paling final, gimana kalau misalnya bahasa Indonesia ini di kemudian hari di cucu kita dan Slow, jangan emosi. Ayo. Gimana kalau misalnya di kemudian hari di masa depan cucu kita atau bahkan cucu kita lebih banyak menggunakan bahasa luar negeri dibanding bahasa Indonesia sendiri? Coba Kak Sel, mungkin Ya secara otomatis bahasa Indonesia itu akan hilang lah di tuan bumi. Di tuan bumi ya. Dramatis sekali. Dramatis. Nomor satu. Oke, makasih. Selanjutnya Adek. Ya pasti sih bisa-bisa nih yang nama negara kita Indonesia. Mungkin rakyatnya pakai bahasa Indonesia lagi dan susah pakai bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa tetangga. Atau bahkan mungkin kita bisa dijajah lagi. Tapi enggak ya, kalau misalnya kalian mau Indonesia tetap aman, tuh jangan tidak menggunakan bahasa Indonesia, oke? Kita harus menjadikan bahasa Indonesia itu bahasa sehari-hari. Tapi bukan dengan kayak gitu kita jadi meninggalkan bahasa-bahasa daerah kita ya. Kita harus mengingat suku kita apa, gimana daerah kita gitu. Betul. Dan nenek moyang kita apa gitu. Kita harus tetap bisa mempelajari itu gitu. Jadi pokoknya bahasa kita, bahasa Indonesia dan bahasa daerah itu jangan sampai terlupakan, jangan sampai pupus. Yap, jadi intinya adalah kesimpulan yang bisa saya ambil dari podcast kita kali ini adalah bahasa Indonesia itu penting, mau di kehidupan kita sehari-hari ataupun di lingkungan-lingkungan lainnya. Yang jelas gunakan bahasa Indonesia benar-benar. Kalau misalnya ada bahasa-bahasa mungkin kayak seperti kalimat-kalimat kasar yang tadi dikatakan seperti bejir dan lain-lain, mungkin bisa dikurangi ya. Dan juga untuk mungkin pembelajaran mungkin bisa lebih fokuskan, karena gimana pun cerita bahasa Indonesia itu adalah bahasa negara kita sendiri yang dimana kita harus lestarikan ya, nggak boleh ditinggalkan. Dan juga untuk mungkin kedepannya ketika kalian mungkin sedang kumpul lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia, jangan digabung-gabung ya. Tapi kalau bisa mau digabung ya boleh, tapi sesekali aja. Dan juga mungkin kalau kalian yang suka dengan negara lain, yang bisa bahasa-bahasa negara lain, boleh tetap belajar, tapi tetap ingat kalau bisa bahasa Indonesia itu bahasa negara kita, ini harus kita lestarikan. Mungkin itu aja sih ya. Udah selesai podcast kita weh. Semangat ya kuliahnya. Ingat, kita harus sampai mendapat gelar sarjana. Jangan ada yang putus asa. Ya intinya lope-lope burini. Lope-lope burini. Bye-bye. See you guys. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Menurut kalian, gimana sih lemahnya bahasa Indonesia itu dibanding dengan bahasa-bahasa lain gitu? Pendapat kalian gimana sih? Kak Sil? Gini, orang Indonesia itu kan kayak lebih suka mempelajari bahasa luar. Iya, bahasa luar. Iya, bahasa luar. Kalian bahasa luar negeri ya cinta. Kalian lebih suka belajar bahasa Inggris gitu loh. Padahal kan bahasa Indonesia itu juga penting buat kehidupannya. Betul. Aku tambahin ya, Rupsi. Kalau misalnya bahasa Indonesia ini memang sebenarnya perlu. Kedua. Indonesia itu perlu. Cuman orang Ayo dah, kayak ya. orang Indonesia kayak menganggap remeh gitu
gitu loh. Padahal bahasa Indonesia ini sebenarnya kalau kita pelajari itu sulit gitu. Sulit kan? Jadi sebenarnya bahasa Indonesia itu gini loh, kalau misalnya kita tengok kekurangannya, sebenarnya bisa dibilang bahasa Indonesia itu udah perfect ya, secara apanya, kosakatanya ada banyak gitu. Cuman memang orang Indonesia lebih, sama kayak kata Hasil, lebih memilih untuk mempelajari bahasa lain karena udah merasa ya udah nih bahasa negara aku, ngapain aku belajar lagi, bagus aku belajar bahasa Korea. Mungkin kalau orang nengok aku bahasa Korea, ih keren ya, sedangkan kalau kita belajar bahasa Indonesia sendiri, kita perdalam lagi kan kayak, ih ngapain kamu bahas bahasa Indonesia lagi, sedangkan kita udah orang Indonesia. Itu sih sebenarnya. Jadi kalau kelemahannya itu orang Indonesia lebih memilih untuk mempelajari bahasa luar negeri. Udah itu, kelemahannya bahasa Indonesia ini mungkin bukan kelemahan sih ya, cuman bahasa Indonesia ini bisa dibilang memiliki kosakata yang sama dengan bahasa Melayu, ngerti kan? Kayak walaupun bahasa Indonesia diambil dari kata bahasa Melayu beberapa ya kan. Jadi kita tuh banyak mungkin bukan banyak negara ya, ini bukan gimana ya, cuman aku pernah baca atau pernah nonton kalau orang Malaysia menganggap bahasa-bahasa yang mereka punya itu kita ambil untuk menjadi bahasa kita, sedangkan nyatanya ya memang bahasa Indonesia dari Malaysia gitu kan. Jadi ya aku juga nggak ngerti, cuman itu sih menurut aku kekurangan itu. Jadi kalau misalnya orang menganggap bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa lain, jadinya mudah ditiru lah gitu. Jadi kalau misalnya orang mau bernegara, ya udah tinggal dia beli pulaunya, bangun segala macam, tuh bahasanya bisa dicolong dari bahasa Indonesia sekian persen apa gitu kan. Jadi itu sih intinya tuh bahasa kita ini mungkin bisa di ini apa dibilang Kak, kayak di plagiat. Nah, diplagiatkan untuk jadi di copy paste untuk menjadi bahasa orang lain. Itu sih. Kok kamu? Ya menurutku sih karena apa ya, sebagian orang nih ya termasuk anak-anak muda zaman sekarang, kayak kalau kita nih tahu bahasa lain, bahasa Korea, bahasa ini, kayak jadi ngerasa itu merupakan suatu, memang kalau kita tahu tentang bahasa lain gitu, itu kan memang kelebihan kita. Cuma jadi orang pikirnya mending kita lebih mengembangkan kelebihan kita itu daripada bahasa kita sendiri. Sedangkan dari kecil, dari kita masih bayi, kita kan diajari sama orang tua bahasa Indonesia kan. Kayak belajar mama, bapak, ibu, itu kan, ayah, itu kan bahasa Indonesia. Mungkin beda lah sama yang high class kayak mami, papi, mami, adedi gitu kan. Beda gitu. Jadi itu sih menurutku. Udah siapa nih Kakak? Lebihan. Ketiga, dua, satu lain. Terus tadi kan udah ada nih kelemahan dari Indonesia ya. Ada kelemahannya, ya pastinya ada kelebihan dong. Menurut kalian kelebihan bahasa Indonesia itu apa sih? Kelebihan ya banyak sih. Karena kelebihan bahasa Indonesia itu umum gitu loh. Kalau menurutku ya, kelebihan bahasa Indonesia itu banyak orang luar, bule gitu kan, white people yang pengen belajar bahasa Indonesia karena bahasanya itu beragam. Karena yang kita tahu kan, asal usul bahasa Indonesia itu sejarahnya itu kan diambil dari bahasa-bahasa lain, kayak dari bahasa Belanda ada, dari bahasa daerah-daerah kita, Jawa, Melayu, Batak, harus semuanya ada yang kita campur jadilah bahasa Indonesia. Karena pada umumnya gitu kan, bahasa Indonesia itu persatuan dari bahasa-bahasa kita semua, karena suku-suku di Indonesia itu beribu-ribu kan, beragam-beragam bahasanya, jadi dijadikan satu, jadilah bahasa Indonesia yang disepakati sama rakyat-rakyat gitu buat menjadi bahasa sehari-hari. Nah iya memang iya sih, pada dasarnya bahasa Indonesia ini sebenarnya udah kayak aku bilang tadi, bahasanya itu lengkap. Jadi apapun mau kita cari ya dapat gitu. Cuman memang bahasa Indonesia ini kalau kalian tanpa sadari, orang Bali kok datang ke
orang bule nih bisa Belanda, kalau datang ke Indonesia pasti dia mau nanya gimana sih cara memperkenalkan diri, gimana sih cara bilang terima kasih dalam bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia ini saking beragamnya nih ya, saking uniknya gitu. Orang-orang luar itu mau belajar, ya nggak sih? Jadi orang luar itu pengen mempelajari apa sih bahasa kita ya. Itu sih kalau kata aku, kelebihan. Kalau menurut Aksa sendiri gimana? Kak Maria. Tahu aku mau cakap, langsung gak dikasih. Nah, apa lagi? Nah, menurut kalian nih ya, bahasa Indonesia itu penting gak sih di kehidupan kita gitu? Gimana sih pendapat kalian? Kalau aku sih ya, penting sih. Cuman kadang kita generasi muda nggak usah banyak-banyak inilah ya. Bahasa Indonesia itu udah jarang kali kan kita pakai baik dan benar, baku. Kayak gini aja lah kita ngomong-ngomong, nggak ada baku-bakunya kan. Jadi kata aku sih penting. Cuman karena generasi muda ini udah nggak udah nggak terlalu kali kayak meluruskan gitu loh, nggak ada di formalin, jadi udah kayak kurang. Kayak anak gue itu udah menggunakan bahasa sendiri gitu loh. Contohnya bejir, apa lagi? Yang kayak gitu-gitu itu kan Anjir aja Ah, ya kan? itu kan udah melenceng kali kan. Apalagi kok kita tahu udah lawe, kok kita kumpul aja bisa-bisa tuh bahasa Indonesia yang baik dan benar tuh udah nggak ada, Hilang. ya kan? Hilang, sirna. Juga kayak, wih anjir lah aku tadi gini loh, Gitu. anjir lah kau gitu kan? Jadi udah kayak alah, tapi itulah weh. Bahasa Indonesia itu memang penting kali ya, kita sebagai orang Indonesia bangga lah ya kan. Cuman cobalah menurut kalian, kalau misalnya sempatlah bahasa Indonesia itu nggak digunakan lagi dalam kehidupan sehari-hari, kayak mana sih menurut kalian? Sampai bahasa Indonesia itu udah nggak ada lagi, jadi kita bercakap itu ya kayak ada Inggrisnya lah, kebarbaratan ya kan, sok-sok alih macam bule kita ya kan. Ala-ala jaksa-jaksa gitu gak sih? Iya, kayak mana lah menurut kalian, coba dijelaskan dulu ya. Iya, padahal kan kayak kata-kata kita sekarang gitu yang tambahan-tambahan baru tuh nggak ada di kamus bahasa Indonesia kan? Betul, itulah. Coba kita cari anjir, anjay, mana ada itu artinya di bahasa Indonesia? Justru itu dengan bahasa Indonesia, kata-kata kasar. Iya kan Kak Sil? Iya. Itulah. Tapi itulah ya weh, kalau misalnya nengok bahasa Indonesia sekarang udah susah. Bagi anak-anak zaman sekarang, Anak kecil, masih kecil. ketika dia di Instagram, bener, keluar kata-kata yang nggak seharusnya dia tahu ya kan. Cuman ya kita bangga sih kalau bule datang, bule selalu bilang bahasa Indonesia tuh Beragam. bagus, beragam, keren, indah. Nah itu yang selalu kita jaga ya. Cuman nih gitulah, kita orang Indonesia kan banyak kali nggak maunya, nggak mau lah diiniin, alasannya bule nanti ambil bahasa kita, tak dari mana ya kan, kayak gitu. Nggak paham aku. Kadang bahasa Inggris itu yang kita pelajarin ke sini bahasa Indonesia, jadi kecampur-campur bahasa apa gitu. Gitulah. Tapi ya kan, coba lah kalian kalau nengok lah sekerombolan nongkrongan nih, kayak kita nih nongkrong, pasti kan kalimat Indonesia tuh udah jarang kali loh yang betul-betul kayak selamat pagi, apa kabar, gini kita udah nggak ada lah, masih kayak anjing lah, gini lah, gitu. Nah, kayak gitu. Pagi coy, iya betul kan? Karena memang bahasa Indonesia tuh udah kurang, nggak dilestarikan. Apalagi kita tengoklah sekarang apa-apa dah anjay, gimana kabarnya boy? Apa itu? Ya kan kita pun kayak apa sih ini gitu. Aduh, bingung lah. Kadang pun bahkan bahasa daerah aja udah sangat minim gitu loh. Iya, betul banget. Apalagi di bagian kota-kota, hampir sama sekali gak pernah kita dengar bahasa daerah kedengaran. Betul. Itu bahasa daerah kedengeran ya kalau udah di kampung, di pelosok. Coba di kota, nggak ada. Bisa dikatakan minus. Karena apa? Ya kita bahasa Indonesia ini udah kurang gitu. Bahasa budaya kita sendiri. Aku misalnya bahasa Melayu lah gitu, udah nggak ada lagi. Orang Batak, bahasa Batak udah jarang lah gitu. Kecuali kok kita betul-betul ke pelosok, barulah kita ketemu ya kan. Iya, bahkan orang tua aja pun sekarang nggak ada yang ngajarin anak bahasa daerah karena menurut mereka itu kayak apa sih, nggak penting. Malah lebih penting itu kayak bahasa Inggris, bahasa apa gitu kan. Jadi
anak-anak generasi baru pun gak ada gitu yang ngerti bahasa daerah karena nggak pernah diajarin dari kecil, Memang. karena nggak dibiasakan. Dia mau ngomong nih, dia mau speak nih guys. Iya, Dengarkan, iya. dengarkan. Halo. Kita Lanjut deh. Lanjut. sebagai warga Indonesia itu harusnya kita melestarikan. Nah iya, betul. Cuman kesadaran rakyatnya ini yang udah Udah nggak ada, dan minus. Alah, udah nggak ada itu. Oke guys, jadi siang kali ini aku dan teman-temanku akan membawakan podcast tentang berbahasa Indonesia. Nah, sebelum kita mulai berbincang-bincang bercerita tentang bahasa Indonesia, aku mau perkenalin dulu nih teman-temanku. Yang pertama ada Alfi dan ada Sylvia. Nah, jadi gimana sih menurut kalian bahasa Indonesia yang ada di negeri kita ini? Udah gimana sih apakah bahasa Indonesia itu penting gitu menurut kalian? Sebenarnya ya kalau bahasa Indonesia itu penting sih. Cuman kadang orang Indonesia ini suka kali ya kan di lenceng-lencengi. Ada kata bejir. Apa lagi yang sering kalian dengar? Coba. Bejir, banjir, anjay. Nah, itu paling sering kan weh. Jadi kita juga orang-orang generasi muda nih bingung ya kan. Coba lah Kak Sil gimana lah. Menurut lo Bahasa gimana Indonesia sih penting gitu? ya. Sebenarnya Kasih tolong kasih. Ini udah ada 2 menit loh kasih. Sebenarnya sih menurut aku penting. Ya kan guys. Thank you, gila. Udah. Oke dulu dah. Berarti dulu. Terus menurut kalian Bu Rini itu ngajarnya seru nggak sih gitu? Jujur ya, jujur kali. Kalau Bu Rini ngajar itu seru karena materi udah ada, ya kan? Tinggal kita mempelajari aja, mempresentasikan. Udah itu, UTS kita pakai game guys, dan UAS kita nggak ujian kayak nulis ini sekarang yang kita buat. Ini guys untuk nilai UAS kami guys. Kami nggak perlu capek-capek mikir apa sih jawaban soal ini, apa sih nggak that's perlu true. ngapal. Cuman ngomong-ngomong santai gini aja ini tuh udah untuk nilai UAS. Betul. Gimana sih santai Mbak Brini? Terima kasih Bu Rini. Bu Rini love banget sih. Dah Tapi ya. jujur ya, gurunya itu seru. Tapi pelajarannya membosankan gitu. Betul. Tapi karena dosennya seru, jadi pelajaran yang bosan itu jadi nggak buat kita suntuk. Nah gitu. iya, cuman memang kenapa aku jujur ngasih gini loh. Kalau Bu Rini udah ngajar, satu kita kayak kemungkinan untuk ngantuk tuh kecil. Kecuali saat ibu tuh nggak ngajarin, pas orang presentasi, Ya. baru ngerasa tuh, aduh ngantuk banget. Nah itu baru tuh. Tapi kalau udah ibu Rini yang ngajarin, satu ibu Rini tuh ngajarinnya tuh kayak santai, pelan, tapi kita pun jadi ngerti. Bener. Nah, kan? Asik. Betul, gak belibet Bahkan gitu pun dah. waktu Bu Rini ngeliat kita udah mulai ngantuk-ngantuk nih, langsung diajak main kayak, ayo tepuk tangan, tepuk tangan 1, tepuk tangan 2 gitu kan? Yes, betul. Jadi kita pun juga enjoy kan, apalagi kalau misalnya pelajaran-pelajaran apalagi tentang bahasa itu kan sebenarnya complicated kan, mau apa ya bilangnya? Kayak membosankan dan pusing kan. Tapi kalau misalnya kita cara belajarnya enjoy, kitanya pun juga berusaha untuk memahami dan gak membosankan, ya kita pun jadinya ya sedikit demi sedikit ngerti ya, walaupun sebenarnya materinya udah bikin pusing gitu kan. Itulah. Pusingnya cuma pas memahami materinya aja. Waktu langsung sama Bu Rini nih, nggak ada tuh namanya pusing, ngantuk apa segala macam. Pokoknya Bu Rini tuh definisi dosen zaman now lah, yang paling ngerti gitu loh, kayak gimana sih maunya anak-anak zaman sekarang belajarnya itu gimana sih konsepnya biar nggak bosankan gitu. Memang. Jadi sebenarnya kalau misalnya pengalaman aku nih ya, bukan membandingkan, bukan, tapi di antara guru-guru sebelumnya bandingkan dosen kita pun ini, guru-guru sebelumnya itu kalau bahasa Indonesia ini terlalu kaku. Jadi kitanya pun harus bisa memahami, sedangkan kita sendiri nggak paham apa sih intinya itu. Sedangkan guru ini dia berusaha, ibu itu berusaha buat kita tuh pelan-pelan bisa.
step by step. Nah nanti kalau memang ada yang nggak bisa ditanyakan. Nah jadi ya bukan membandingkan, cuma memang pada dasar aku ngerasa gitu aja sih, bukan yang kayak itu bagus sudah nggak ada kayak gitu, nggak ada. Semuanya bagus, cuman kayak Burin itu benar-benar memastikan kita benar ngerti gitu di materi itu, baru kita bisa lanjutkan di materi selanjutnya. Apalagi mungkin karena Burin itu masih muda gitu ya, jadi bisa gaul sama kita gitu. Iya, Ibu ini tuh bawaannya santai, chill, dan nggak yang kayak heboh kayak ayo tuh bahas ini, nggak ada. Kita cuma ini PPT kamu bahas, nanti minggu depan kita presentasi, selesai presentasi udah ada kritikannya, tanya jawabnya. Nanti kalau tanya jawab nggak bisa dikasih ke kawan kan, jadi kitanya pun apa ya, antusias gitu, nggak boring tapi juga nggak yang melenceng, tetap belajar, dia belajar tapi sambil main gitu sih kata aku. Bahkan waktu proses belajar itu berlangsung aja kita boleh sambil makan, boleh sambil jajan-jajan kayak gini nih. Ini kayak gini biasanya kami nih. Sambil dengerin Bu Rini ngejelasin sambil ngemil, sambil makan. Jadi ini sebenarnya ini nih desting ini sebenarnya mirip kayak gimana kalau kami tuh di Lagi, kelas. Cuma bedanya ini kami yang ngomong, kalau di sana ibu yang ngomong, kami makan gitu. Ini enggak, ini kami sama-sama ngomong biar juga tenang ya kan, lebih chill gitu. Kalau misalnya lah kalian jadi dosen nih, kalian jadi dosen nih ya posisinya, terus kalian belajarnya bahasa Indonesia. Ya, kalian gak usah mikirin kalian di sini anak Poltekpar kalian belajar bahasa Indonesia, nggak ada nyambungnya ya. Tapi kita bertanya, kalau kalian jadi dosen atau jadi guru lah gitu, yang ngajar bahasa Indonesia, gimana lah cara pembelajaran yang menurut kalian tuh asik, yang nggak bikin anak-anak tuh bosan? Coba. Kalau aku sih setuju ya sama pembelajarannya. Burin itu seru. Kalau biar kita nggak bosan gitu kan. Misalnya nih kita udah kayak mau apa sih, otak kita udah mulai blank gitu kan. Terus ibu itu ngadain game gitu. Terus biar kita nggak bosan juga, ibu itu memperbolehkan kita bawa snack gitu. Biar nggak bosan. Jadi aku suka. Terus suka kayak gini ya guys. Suka. Tandain suka. Jadi kalian kalau suka sama guru ini Gini suka. Oke? Paham ya? Jangan nggak paham. Suka kayak gini ya. Suka. Dan untuk guru ini lope-lope. Tagar lope boleh boleh. Guru ini. Nah, betul. Nah, terus kalau kamu lamar ya gimana sih kok misalnya jadi dosen terus ngajar gimana? Ada sih ya. Kalau jadi dosen sih aku sebenarnya ceritanya pengen jadi killer sih ya. Oh, jadi yang menakutkan yang rar gitu ya. Kalau masuk kelas bikin sekelas langsung Ya, langsung deg-degan, langsung kerasa aura-aura mengancamnya. Kayak itu. oh iya. Yang paham aja. Ya. Kita aja. Tuh. Gitu. Jadi kalau misalnya berarti intinya kalian kalau misalnya kayak kalian kalau misalnya mau jadi dosen atau jadi guru, kalau kalian maunya itu yang tetap gimana ya, tetap disiplin tapi tetap pelajaran itu harus bisa masuk dengan cara yang asik gitu ya. Oh gitu. Oke sih, kalau aku yang tipikal yang bakal sok cool ya, kayak oh my god, kamu tuh nggak tahu kayak mana orangnya, kayak diam. Aku hal diam. Jadi kamu nanya baru aku jawab. Kalau misalnya enggak, aku diam. Kayak Terus kayak aku lah, kelas kita nggak ada yang tas sepatu kayak mama. betul. Ayo tuh, lihat Sylvia yang asli. Ini Sylvia yang sebenarnya. Selama ini itu bukan Sylvia. Kalian salah kok bilang Kak Sylvia itu diam. Enggak, aku sebenarnya pendiam loh. Aduh, nggak bisa. Gak ada. Kak Sylvia itu gak ada pendiam, ya. Jadi Kak Sylvia Inilah Sylvia yang sebenarnya ya, guys. Ini cuman ketutupan dengan Dia yang sok pendiam aja. Dia pendiam itu di apa ya? Ingin menutupin sikapnya seperti ini. Nah, iya. Sedangkan kami yang emang ngereok, ya udah dia tertekan, berusaha sasa kayak apa sih? Dia berusaha nggak tertular, padahal dia lagi menahan diri untuk nggak ngereok
juga. Yes, betul. Jadi kalau kalian nengok, kalian bilang kayak Kak Sylvia itu pendiam, kawan-kawannya tuh suka ngeroyok, pasti dia tertekan. Dia lebih tantrum daripada kami. Betul nggak? Nggak tertekan kan? Enggak lah. Kan? Lanjut. Bilang tanyanya pakai apa ya, mengancam gini ya. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Balik ke topik. Oke, jadi berarti sebenarnya kalau misalnya kita untuk ngajar itu ya memang metode yang betul tuh ada ice breakingnya. Kita juga sebenarnya kalau aku sendiri ya pendapat aku kalau misalnya anak-anak tuh dikasih makan kayak boleh snack gitu, sebenarnya tuh kurang bagus karena kan bikin anak-anak nggak fokus ke kita kan, lebih fokus ke jajannya. Mungkin untuk kedepannya mungkin ya bukan hanya untuk ibu ini ya, maaf ya Bu, tapi kalau saran aku sih boleh jajan, boleh makan gitu, tapi dikasih waktu dulu 10 menit baru jajan, makanlah sana gitu. Tapi setelah itu enggak, itu sih kalau kata aku. Cuman kok kalian Maksudnya Tapi kan- Bu Rin ini bukan menghapus aturan tidak boleh bawa jajan. Ya. Kami tetap setuju bawa jajan. Kami sangat suka sekali membawa jajan. jadi kak gimana lah? Tapi kan ibu itu ngebolehin kita bawa snack gitu biar kita juga nggak bosan loh. Iya memang, cuman kan kita jadinya kayak gini loh kayak nanti kan enak kali ya. Terus kayak apa lagi? Ibu dan mau dicobain lah ini enak. Nah nanti begitu ibu nanya ini nggak gitu dong sayang, maksud aku ya biar kitanya pun tetap walaupun apa ya gimana ya bilang ya, walaupun kita itu belajar sambil makan tapi tetap pelajaran itu masuk, jadi nggak yang fokus ke makan aja. Karena sejujurnya ya kan kita tuh tahu ya kalau misalnya orang tuh belajar tuh ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual. Nah kalau misalnya dia tipikal visual tapi dia makan, lo tau lah orang visual tuh nggak makanannya, pembelajarannya malah jadi kayak nggak ada kedengeran gitu ya. Cuman ya balik lagi kan ke kita masing-masing. Kalau misalnya kalian memang nyamannya makan ya makan, kalau nyamannya nggak mau makan ya udah nggak makan gitu kan. Jadi wajib Betul. yang mau aja.